Shalom, selamat datang di ibadah hari ini, yaitu minggu ketiga setelah Paskah. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, dan Saudari untuk menonaktifkan telepon seluler selama kebaktian berlangsung. Mari kita siapkan diri kita untuk beribadah dengan bersaat teduh. Amin. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 22 ayat 1-3, kami puji dengan riang. Marilah kita datang dan mengaku dosa-dosa kita secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 75 ayat 1-3. Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Amin. Responsoria kita pada hari Minggu ini diambil dari Mazmur 4 ayat 1-9. Kita akan membacakannya secara bergantian dan pada ayat yang terakhir kita membacanya secara bersama-sama. Mazmur 4 ayat 1-9. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka berkelimpahan gandum dan anggur. Ayat 9 kita bersama. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya
Marilah kita bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel kita pada minggu ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7 saya akan membacakannya untuk jemaat Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, mensucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Warta jemaat kita dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Mari kita angkat pujian dari nyanyian jemaat, Ku Percaya Janjimu. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib.
sediakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Percaya janji-Mu ajaib, Terukir di dalam kehidupanku Tuhan. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, sungguh besar kasih setia-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan, kami ingin datang ke hadirat-Mu. Menaikkan doa-doa syafaat kami. Ampunkan segala pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Sehingga terbukalah pintu surga-Mu dan tercurahlah berkat bagi kehidupan kami. Dan layaklah Tuhan kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa Tuhan bagi dunia yang Kau ciptakan ini. Dunia yang begitu indah Tuhan. Di mana tempat kami berteduh. Di mana tempat kami hidup Tuhan. Kau sudah menciptakan langit dan bumi begitu indah. Ampunkan kami Tuhan. Kami tidak memeliharanya dengan baik. Ajari kami untuk memelihara dunia ini Tuhan. Ajari kami juga Tuhan untuk menjaga perdamaian dunia. Ajari kami Tuhan untuk memelihara air, bumi dan segala isinya. Seluruh pimpinan di dunia ini Tuhan, seluruh negara-negara. Biarlah Tuhan lebih hikmat lagi Tuhan. Untuk di dalam memimpin setiap negaranya. Bapa yang baik, kami berdoa bagi seluruh pimpinan di negara. Agar mereka mampu Tuhan untuk menjaga perdamaian dunia. Mampu meningkatkan perekonomian mereka. Dan mampu Tuhan meningkatkan perekonomian di setiap negara di dalam masa COVID ini. Dan mampu Tuhan untuk menyalurkan vaksin COVID ini yang sudah ditemukan oleh anak-anak Tuhan yang selalu setia dan taat untuk mencari vaksin ini Tuhan. Bapa yang baik, biarlah perdamaian dimanapun Tuhan. Dan terjadi bencana di beberapa negara Tuhan. Mohon penyertaan-Mu Tuhan. Agar kami lebih berhikmat lagi Tuhan. Di dalam menangani bencana yang ada terjadi di mana-mana. Secara khusus Tuhan yang terjadi di Indonesia, negara kami tercinta. Terjadi bencana di beberapa tempat Tuhan. Baik itu yang di NTT pasca gempa dan pasca banjir bandang Tuhan. Di Malang dan di Banten Tuhan terjadi gempa. Bapa yang baik, biarlah kami selalu bergandengan tangan untuk selalu bersama-sama Tuhan. Membantu sesama umat manusia. Agar kami mampu menyalurkan bantuan ke setiap daerah yang sedang membutuhkan bantuan. Bapa, kami mau berdoa bagi pimpinan negara kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya.
program dan rancangan yang sudah mereka rancang Tuhan, biarlah tersalurkan dengan baik. Mulai dari jabatan paling tinggi dan paling rendah Tuhan, baik dari pimpinan-pimpinan daerah dan dimanapun Tuhan, biarlah seluruh program pemerintah, seluruh apa yang dirancang dengan baik, biarlah itu menjadi rancangan Tuhan. Dan segala program perekonomian dimanapun Tuhan yang sedang dirancang dapat berjalan dan tersalurkan dengan baik. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja agar mampu menjadi garam dan terang. Dan kami berdoa bagi para pimpinan gereja, bagi hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau memakai mereka lebih luar biasa lagi. Berkati para pendeta, para bisop, para misionaris, para guru Injil, para evangelis aktivis dan seluruhnya Tuhan yang terlibat di dalam gereja. Mereka dapat Engkau pakai lebih luar biasa lagi. Kami berdoa bagi kesehatan mereka Tuhan. Di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka selalu berada otoritas Tuhan. Bapa yang baik, kami mau berdoa juga bagi kesehatan hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Pandui Gunabone dan Ibu Indri. Engkau berkarya terhadap hidup mereka Tuhan. Engkau berkarya atas kesehatan mereka. Segala upaya sedang dilakukan Tuhan. Bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Bone Tuhan, yang pada saat ini dirawat di rumah sakit. Kami rindu Tuhan, lawatan kuasa-Mu baginya. Kau jamah setiap tubuhnya Tuhan, hingga pulih. Karena masih banyak karya yang dapat dia lakukan Tuhan. Dan kasih-Mu nyata atas dia. Dan Ibu juga Tuhan, Ibu Indri yang lagi isolasi mandiri. Engkau juga memberkati beliau Tuhan. Berikan dia kesehatan dan kekuatan daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu di gereja Gloria Balikpapan ini. Kau berkati segala pergumulan Tuhan. Kau berkati segala apa yang mereka rindukan. Secara khusus kerinduan kami ingin memiliki sebidang tanah Tuhan. Mohon petunjuk dan arahan-Mu Tuhan. Di mana yang terbaik untuk kami dapat mendirikan rumah-Mu di Balikpapan ini. Hikmat kepintaran, hikmat daripada-Mu Tuhan agar kami lebih peka lagi apa maunya Tuhan. Di mana tanah yang Engkau tunjukkan kepada kami. Berkenan Engkau Tuhan atas segala apa yang kami rancang. Biarlah rancangan kami menjadi rancangan-Mu Tuhan. Karena kami sangat percaya rancangan-Mu lah yang terbaik. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas hidup dan kehidupan kami. Secara khusus bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita menyerahkan persembahan kita secara bergiliran ke depan. Sembari kita mengantarkan persembahan kita bernyanyi dari nyanyian Rohani Metodis nomor 184 ayat 1 dan selanjutnya. Kuserahkan hidupku. Dan sepanjang umurku aku jadi hamba-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Tangan kaki bagi karya-Mu Tuhan, dengan rajin dan cepat kerja Tuhan ku buat.
kasih atas segala pemberian, atas segala anugerah, atas segala kebaikan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, umat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam setiap rumah tangga, kehidupan anak-anak kami, bahkan juga pelayanan gereja-Mu di tempat ini dan di berbagai tempat lainnya. Kami bersyukur atas segala rahmat-Mu. Dan hari ini di ibadah kudus, di ibadah agung, kami datang kepada Tuhan lewat setiap rangkaian pujian kami, lewat doa-doa kami, dan secara khusus lewat persembahan yang kami serahkan. Sebagai tanda ucapan syukur kami, tanda ketaatan kami kepada Tuhan, dan sebagai tanda bahwa kami umat-Mu boleh terus hadir, mendukung pelayanan gereja-Mu di bumi ini. Berkati Tuhan persembahan demi persembahan kami. Berkati pengurus yang mengelola ini, supaya dikelola dengan benar dan baik, sehingga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Sebelumnya kita bernyanyi dari nyanyian jemaat Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kau sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Aku lihat perbaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku menang. Telah lihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapat
hati kami Bapa, setiap kehidupan kami, selidiki ya Bapa. Apakah Engkau mendapati kami tetap setia? Mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus, bahwa lewat perenungan akan firman-Mu, kami diingatkan untuk tetap setia akan tugas panggilan kami sebagai garam dan terang dunia. Maka lewat pemberitaan firman-Mu di minggu ketiga sesudah Paskah di 2021, kami kembali akan merenungkannya. Dan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami memiliki kekuatan di dalam melakukan firman-Mu. Maka berfirman Engkau kepada setiap kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih, baik yang diberi kesempatan hadir di gereja pada saat ini, dan juga dari rumah dan dari tempat kita bekerja. Di minggu ketiga sesudah Paskah, kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas 24, Injil Lukas pasal 24, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-48. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 24, ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-38. Dan sementara mereka bercakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabahlah aku. Dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging tulangnya seperti yang kamu lihat. Lihatkan tangan dan kakinya kepada mereka." Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga katanya kepada mereka, "Demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini." Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagi
kita. Bagi setiap kita yang pernah mengalami kehilangan orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita kasihi, misalnya kehilangan orang tua, kehilangan saudara, kehilangan teman, bahkan juga kehilangan tokoh idola. Pasti kita yang mengalami kehilangan itu tahu betapa berat, tahu perasaan yang kita alami, betapa sakitnya ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Perasaan kita bisa berkecamuk, berbagai macam pertanyaan ada di benak kita. Apakah orang tuaku yang telah mati meninggalkanku masuk surga? Atau jika suatu waktu kami nanti bertemu di surga, apakah dia mengenal saya? Apakah saya mengenalnya? Apakah saudara saya yang meninggal dengan tragis ditabrak mobil atau mati mengenaskan oleh berbagai situasi dan kondisi masuk surga? Apakah saya nanti bertemu dengannya di surga? Nah, saudara-saudara, berbagai kepedihan yang mendalam itu bisa kita yang berpisah dengan orang. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, setelah 1 tahun lalu, perasaan itu masih juga belum hilang. Bahkan ada saudara-saudara yang mengalaminya sepanjang waktu, di sepanjang kehidupannya. Perasaan sedih, perasaan takut, was-was, kehilangan semangat yang sedemikian itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus. Walaupun tidak persis sama seperti yang kita alami. Tetapi saudara-saudara, Alkitab kita menjelaskan, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, murid-murid merasa benar-benar terpuruk. Mereka bingung, mereka linglung. Saudara-saudara, karena orang yang selama ini menemani mereka, orang yang selama ini melindunginya, selama ini teman curhat, tidak ada ngapain lagi. Dalam keadaan yang demikian, saudara-saudara, mereka pun berbagai pikiran ada. Pikiran mereka berkecamuk. Mereka antara percaya dan tidak percaya. Nah, ketika Yesus datang menemui mereka, mereka juga ragu, benarkah dia ini? Jangan-jangan hantu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kepedihan yang dialami, satu sisi memang bisa mengobati kekecewaan kita. Namun, ada ayanya, kalau perasaan kesedihan, kekecewaan itu tidak dikelola, bisa berujung kepada penderitaan yang berkelanjutan. Bahkan dari berbagai kejadian yang kita lihat, dengar, baca, ada orang yang berujung kepada kematian oleh karena tidak tahan ditinggalkan oleh orang-orang yang. Saudara-saudara, Simon Petrus seperti yang kita baca melalui Injil Lukas ini, kembali kepada kehidupannya. Sebagai seorang nelayan, dia mengajak serta murid-murid yang lain yang berprofesi nelayan. Simon Petrus berpikir, Yesus menjadi penjala manusia, memberitakan kebenaran, ya sudah, enggak ada lagi.
sudah mati. Saudara-saudara, kalau kita baca Yohanes 21 ayat 3. Yohanes 21 ayat 3 menyampaikan begini, saudara. Petrus berkata, ikan. Kata mereka, kami pergi juga dengan engkau. Siapa mereka, saudara? Perhatikan, dalam Yohanes 21 ayat 2, mereka yang dimasukkan ada Thomas di sana yang disebut Didimus, ada Nathanael anak-anak Zebedeus, dan ada 2 orang muridnya yang lain. Murid-murid kembali kepada kehidupan semula, yaitu sebagai nelayan di sekitar Galilea. Ini pertanda apa? Mereka belum bisa menerima. Ini pertanda mereka kehilangan semangat, kehilangan tujuan hidup. Ketika dalam keadaan yang demikian, pada umumnya saudara, orang akan lupa apa yang telah diajarkan, apa yang diterima, kebaikan-kebaikan apa yang sudah diterima. Pada umumnya orang sudah lupa. Dia fokus kepada persoalan, fokus kepada kekecewaan, fokus kepada dirinya sendiri. Dan itu yang kalau kita baca tadi di Lukas 24, di ayat sebelumnya, saudara-saudara, ketika Yesus berjumpa 2 orang muridnya yang lain di jalan ke Emmaus, Yesus mengatakan harus digenapi. Apa yang digenapi? Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang kedua. Nah saudara, apa yang dialami oleh murid-murid dunia kedokteran ada dikenal amnesia. Alodok menjelaskan bahwa amnesia atau hilang ingatan yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengingat fakta, informasi, atau kejadian yang pernah dialaminya. Gangguan daya ingat pada penderita amnesia bisa ringan, bisa berat, mengganggu kehidupan penderitanya. Nah, amnesia dalam hal rohani bisa terjadi dan menimpa siapa saja orangnya, termasuk Simon Petrus dan juga rekan-rekannya. Saudara-saudara, berulang-ulang Yesus mengajarkan, aku akan menderita, akan mati dan bangkit. Ada sampai 3 kali dilaporkan oleh Injil Markus, bahwa 3 kali Yesus mengajarkan, mengingatkan mereka, aku akan menderita, aku akan mati dan bangkit. Tetapi mereka lupa. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tujuan Yesus supaya murid-murid jangan terpuruk. Ingat apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Supaya mereka jangan amnesia, jangan lupa akan fakta bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Yesus hadir menjadi pemenang, mengalahkan kematian, mengalahkan kuasa maut. Seperti tema kita hari ini, saudara-saudara, kita juga diingatkan, harus digenapi yang ada tertulis tentang Yesus Kristus dalam kitab suci. Dan masih ada, saudara, yang harus digenapi. Nah, saudara, seperti tema kita pada minggu ketiga sesudah Paskah, harus digenapi yang ada tertulis tentang Yesus Kristus dalam kitab suci. Masih adakah yang harus digenapi, saudara? Masih. Salah satunya adalah berita pertobatan dan pengampunan dosa di segala bangsa. Berita pengampunan dosa disampaikan kepada segala
bangsa. Di sana ada pernyataan dalam nama Yesus. Di balik perkataan harus digenapi yang ada tertulis tentang Yesus Kristus dalam kitab suci. Murid-murid waktu itu sedang amnesia rohani. Tetapi Yesus tampil sebagai seorang pemenang atas maut. Kepada kita, kepada saya, kepada saudara, pesan yang sama disampaikan, harus digenapi. Maka bangkitlah, bersatulah. Yesus Kristus hadir. Dia datang menemui kita, mengundang, mati berkatnya. Yesus tidak lagi secara langsung menyediakan berkat-berkat itu bagi kita. Sebagaimana yang dialami oleh murid. Tetapi berkat itu datang melalui pekerjaan pelayanan. Menggantikan peran daripada Yesus itu sendiri. Dibukti. Sebagai bukti bahwa Yesus hidup selama-lamanya. Sebagai bukti bahwa Yesus Kristus menang atas maut. Saya dan saudara hadir, menghadirkan berkat itu. Menghadirkan kuasa itu. Karena dengan demikian saudara-saudara, genaplah apa yang Petrus pernah sampaikan. Hadiran kita di dunia menyatakan kembali kuasa daripada kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Saudara-saudara, hari ini bahwa identitas kita, orang-orang percaya yang sudah memenangkan maut, bahkan lebih daripada pemenang. Tetapi ingat, seorang pemenang bukan tidak pernah kalah. Seorang pemenang bukan tidak pernah jatuh. Tetapi seorang pemenang adalah dia tidak pernah menyerah ketika dia jatuh. Dia bangkit, jatuh lagi, dia bangkit, jatuh lagi, dia bangkit, jatuh lagi. Digenapi yang ada tertulis tentang Yesus Kristus. Melalui pelayanan gereja, melalui keluarga, melalui saya dan saudara-saudara. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Di minggu ketiga sesudah Paskah, melalui tema yang kami renungkan, harus digenapi apa yang tertulis tentang Yesus Kristus di dalam kitab suci. Tuhan pakai kami. Ketika keadaan kami terpuruk, ketika kami mengalami ketakutan, Tuhan hadir memberikan kekuatan kepada kami. Engkau hadir sebagai tinggal. Ada banyak yang membuat kami mengalami kepedihan dan ketakutan. Tetapi kami ingat bahwa kuasa firman-Mu selalu dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai kami, pakai hidup kami, pakai gereja-Mu untuk menggenapi nubuatan-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu.
Terima kasih Bapa. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 270, Agungkan Kuasa Namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Ayat yang kedua. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu. Agungkan Dia yang menang dan puji Yesus Tuhanmu. Mari kita bangkit berdiri. Ayat yang ketiga kita naikkan bersama-sama. Kaum Israel pilihannya, dosamu ditebus. Mesiasmu terimalah dan puji Tuhanmu. Mesiasmu terimalah dan puji Yesus Tuhanmu. Amin. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.